Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5B. Apa kabarnya hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaranku sehat, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan mengucap basmalah bersama. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan kegiatan menjawab pertanyaan, siswa dapat menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati pelaksanaan rapat di lingkungan sekitar, siswa dapat membuat laporan tentang pelaksanaan pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab warga masyarakat secara rinci. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu tentang interaksi manusia, siswa dapat membuat laporan hasil observasi tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar secara tepat. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum itu, Ibu ingin kalian untuk melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Tepuk semangat. 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 Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut merupakan gambar warga yang sedang melakukan kerja bakti. Kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, sekarang kalian perhatikan teks berikut ini. Setelah kalian membaca teks tersebut, kalian dapat mengisi pertanyaan yang ada di kolom berikut ini. Yang pertama ada kewajiban. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang. Yang kedua adalah hak. Hak merupakan segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahir. Yang ketiga ada tanggung jawab. Merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Nah, kewajiban, hak, dan tanggung jawab merupakan suatu hal yang saling berkaitan satu sama lain. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Nah, untuk memahami hal ini, kalian dapat menyimak penjelasan berikut ini. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih saling memengaruhi. Jenis interaksi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi antar individu merupakan interaksi antara dua orang. Contohnya, interaksi seorang ibu dengan anaknya. Nah, yang kedua, interaksi individu dengan kelompok merupakan interaksi antara seseorang dengan kelompok. Contohnya, guru yang sedang mengajar murid-muridnya. Yang ketiga, interaksi antar kelompok, yaitu interaksi antara dua kelompok. Contohnya, dua tim sepak bola yang sedang berinteraksi. Nah, dengan berinteraksi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dengan demikian, manusia pasti tidak dapat hidup sendiri, karena manusia merupakan makhluk sosial yang nantinya akan berinteraksi dengan manusia yang lain. Interaksi sosial
ada yang mengarah pada persatuan dan ada juga yang mengarah pada perpecahan. Nah, tentunya interaksi yang mengarah pada perpecahan ini harus kita jauhi. Kemudian interaksi yang mengarah pada persatuan harus kita lakukan bersama. Kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Nah, pentingnya kerjasama dapat kita ungkapkan melalui sebuah pantun. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pantun berikut ini. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Nah, pantun tersebut merupakan contoh dari pantun kerjasama. Nah, pantun yang sudah kalian pelajari terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada bagian sampiran dan bagian isi. Nah, bagian sampiran ini adalah baris ke-1 dan kedua. Sedangkan bagian isi ada pada bagian baris ketiga dan juga keempat. Nah, pada bagian isi ini biasanya berisi pesan dan juga amanat sebuah pantun. Nah, anak-anak, itulah tadi materi kita pada pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu minta untuk kalian mempelajarinya lagi, supaya kalian lebih ingat. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.